Celaka orang yang hidup di luar rencana Allah, tidak tahu dibawa ke arah penyembelihan, bahkan api neraka, bahkan hukuman, bahkan kesia-siaan. Tapi kita beda. Makanya itu kalau galau harus cara Tuhan. Ya. Kegelisahan pemazmur di sini adalah aku seperti hewan, aku didungu nggak ngerti apa-apa. Why is my future a mystery? Why does it remain a mystery to me? Kenapa masa depan itu tetap misterius? Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Kita siapkan firman Tuhan hari ini, Alkitab di tangan, ambil catatan juga, di HP juga bisa. Kita buka Mazmur pasal 73, ayat yang ke 21 sampai 28 ya. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Topik pembahasan kita hari ini saya kasih judul yang menarik. Begini aja. Galau cara Kristen. Galau cara Kristen. Ya, kalau jadi orang Kristen jangan cuma happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Ya. Kalau waktu kita lagi gelisah juga harus tetap harus Kristen dong. Nggak boleh sembarangan, harus tetap pakai cara Tuhan. Tuhan tidak pernah larang kita untuk sedih, bahkan berduka. Bahkan gelisah pun, sekalipun Tuhan bilang jangan gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, di Yohanes 14. Tapi sekalipun kalau kita memang harus gelisah akan sesuatu, lakukan dengan cara Tuhan. Karena ada jalan keluar. Tapi kalau cara dunia, depresi, dan kita bawa mati. Jangan seperti orang yang berduka tanpa Tuhan gitu loh. Bahkan kalau kita ada perkabungan aja ya, Tesalonika mengatakan, jangan sampai kita itu berduka cita seperti orang tanpa pengharapan. Orang Kristen itu beda. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Kita memang sempit, minoritas. Orang lain rata-rata semuanya, cara mereka gelisah, ya semua sama rata. Kita harus beda. Waktu kita happy, kita nggak sama. Waktu kita sedih, kita juga different. Karena orang Kristen itu ditebus oleh, bukan orang Kristen, orang yang terima Yesus, itu sudah ditebus oleh darah. Ya? Nah, jadi tulis itu, galau cara Kristen. Kita baca dulu, Mazmur 73 ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Kita lihat ayat 21-22 dulu ya. Jadi pemazmur berkata, ini si Asaf yang menulis, bukan si Daud. Ya, Daud itu kan kayak superhero gitu ya. Dari sejak sekolah minggu kita diajarkan, jadi kalau Daud punya mazmur rasanya kok, ya dia holy man gitu. Asaf itu siapa? Kayak kita gini. Asaf itu orang biasa, bukan baginda. Jadi ini Mazmur 73 ini dekat di hati, karena relevan buat kehidupan kita sehari-hari. Dan pemazmur jujur mengatakan bahwa hatinya merasa pahit. Bahkan buah pinggangnya menusuk-nusuk. Kayaknya semacam sakit mah gitu ya, tapi ini lebih rohani. Buah pinggang itu di daerah abdomen sini itu rasanya itu mules semua. Pernah nggak ngerasa stres sampai kerasa di perutnya? Ini orang rasain begitu, meskipun nggak ditulis problemanya apa. Ya problema silih berganti, kurang lebih sama lah, nggak ada yang baru di bawah matahari. Tapi pokoknya begini, pemazmur lagi galau luar biasa ini. Galau itu memang adalah penyakit hati di zaman modern ini. Galau itu gelisah. Apa penyebab kegelisahan pemazmur di pasal ayat 21? Dia galau karena kepahitan hidup ini. Hidup ini nggak selalu sweet atau manis. Hidup ini banyak pahitnya. Dan kepahitan dalam kehidupan bisa membuat kita gelisah dan galau hati. Karena itu dia berkata, hatiku merasa pahit. Life is so bitter. Hidup ini kok banyak pahitnya ya Tuhan. Kenapa aku kok punya banyak masalah, kok banyak problema? Jangankan aku, seluruh dunia. Ya kan? Coba kita nyalakan TV. Jangankan di zaman wabah, sebelumnya loh. Bad news melulu. TV, koran, whatever it is, internet, semuanya. Orang-orang itu hungry for good news. Orang-orang itu lapar untuk kabar baik. Makanya Anda sekarang juga mengikuti ini. Karena kita rindu mendengar apa kata Tuhan atas hidup kita.
Pemazmur berkata, hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk. Lalu di ayat 22 berkata, dia dungu, tidak mengerti. Malah dia sebut dirinya seperti hewan, tidak mengerti apa-apa. Aku dungu di dekatmu. Alasan kegelisahan alasan kedua yang paling umum adalah kita seringkali galau karena ketidakpastian akan masa depan. Makanya kita merasa seperti hewan. Hewan menuju sembelihan. Contohnya saya pernah sekali waktu kita belum physical distancing segalanya itu, waktu saya lagi nyetir kemana, di sebelah situ ada satu mobil pickup gitu, ada ratusan atau puluhan ayam yang akan tentunya disembelih, ya kan, dipotong. Saya waktu lihat ayam-ayam itu ya di dalam itu rame sekali gitu ya, saya nggak berani buka kaca karena bau sekali. Dan saya mikir, itu ayam tahu nggak ya dibawa kemana ya? Dasar hewan dungu. Tapi sapi tahu loh. Ya, grandma kami pernah bercerita, nah, dulu punya sapi, dan sapi itu kalau maksudnya kalau dia tahu kalau ada sapi mau dipotong itu selalu nangis. Saya nggak tahu kebenarannya sih. Tapi gimana pun juga hanya insting doang, hanya insting saja, bukan hewan tidak punya roh. Tapi mereka tahu nggak ya dibawa kemana ya hewan-hewan itu? Kadang-kadang hidup itu memberi perasaan yang sama. Kita ini tahu nggak mau dibawa kemana oleh hidup ini ya? Celaka orang hidup di luar rencana Allah, tidak tahu dibawa ke arah penyembelihan, bahkan api neraka, bahkan hukuman, bahkan kesia-siaan. Tapi kita beda. Makanya itu kalau galau harus cara Tuhan. Ya. Kegelisahan pemazmur di sini adalah aku seperti hewan. Aku ini dungu nggak ngerti apa-apa. Why is my future a mystery? Why does it remain a mystery to me? Kenapa masa depan itu tetap misterius? Aku mau gimana pun juga tetap tidak tahu apa-apa. Paling-paling saya bisa buat rencana, itu pun nggak tahu apakah kejadian. Saya bisa berusaha, tapi nggak ada kepastian. Aku dungu seperti hewan. Galau itu bisa karena kepahitan dalam kehidupan, tapi juga bisa karena ketidakpastian akan masa depan. Nah, kita mulai masuk ke galau cara Kristennya gimana? Ayat 23. Tetapi aku, kata pemazmur Asaf, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ada 3 poin saya berikan. 2 poin pertama ada di ayat-ayat yang baru kita baca, ayat 23 dan 24. Tetapi aku, kata pemazmur, aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Galau cara Kristen itu gini. 1, tulis itu, masuk hadiratnya. Kalau kita galau, masuk hadirat Tuhan. Ingat itu ya. Meskipun itu nggak menyelesaikan masalah kita otomatis loh ya, tapi menyelesaikan hati kita. Dan nanti hati kita diperlukan oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Dari situ keluar aliran kehidupan, karena itu jaga dengan segala waspada. Dari hati yang menuntun pikiran orang, menuntun segala sesuatu. Meskipun otak yang memerintahkan, tangan kita digerakkan ke kiri ke kanan, tapi hati itu warna asli hidup kita yang menentukan ke arah mana bahkan tujuan. Ingat ya, masuk hadirat Tuhan itu nggak menyelesaikan otomatis hutang kita lenyap. Tapi waktu kita masuk, kita jadi mengerti jalan-jalannya. Masuk hadiratnya. Kayak saat teduh seperti ini atau saat teduh pribadi. Banyak juga yang kesaksian, jangankan Anda, saya juga kok setelah selesai acara enteng gitu rasanya, plong di hati, rasanya ada terobosan baru. Entah kenapa, problema masih ada, tapi spirit dari masalah itu sudah pergi. Masuk hadiratnya. Tapi Pastor Philip, apakah kalau saya sudah keluar dari saat teduh saya, nanti saya nggak bisa gelisah lagi? Bisa, kalau gelisah lagi, masuk lagi. Namanya Roh Kudus itu seperti air kok. Pernah minum nggak? Pernah kan? Lalu bisa haus lagi nggak? Haus lagi, minum lagi. Masalahnya air, bahkan sumur pun bisa kering. Air duniawi. Tapi Roh Kudus mengalir di dalam dirimu, memancar sampai selama-lamanya air kehidupan itu. Jadi kapanpun mau minum, Anda bisa meneguknya dan sejuk. Jadi kita harus rajin masuk hadirat Tuhan. Apa salahnya kita berulang-ulang masuk ke sana? Setiap kali galau, masuk lagi. Gelisah, masuk lagi. Sedih, masuk lagi. Stres, masuk lagi. Nggak akan bisa sampai depresi.
Percayalah itu, masuk hadiratnya. Itulah cara orang Kristen mengatasi galaunya. Bukan lari ke pelampiasan dosa. Lalu yang kedua, poin kedua, carilah nasihatnya. Kalau yang pertama masuk hadiratnya, dua, cari nasihatnya. Kita lihat ayat 23 sekali lagi kita ayat 24 sekali lagi kita ulang. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Hah? Dengan nasihatmu, M huruf besar, ini Tuhan, engkau menuntun saya. Dan kemudian, kayak seolah-olah tiba-tiba di bypass prosesnya. Memang ada proses sih, prosesnya mungkin hari atau bulan, bahkan tahunan. Tapi yang pasti, kalau kita itu cari nasihat Tuhan, kita nggak akan tersesat. Nasihat Tuhan tidak akan mengecewakan. Ujung daripada nasihat Tuhan itu selalu kemenangan. Ingat itu. Tapi nasihat orang fasik itu ujungnya selalu kebinasaan. Nasihat Tuhan, sesusah apapun kedengaran, atau untuk kita lakukan, setidak masuk akal apapun itu, mana bisa Tuhan, kalau orang tampar pipi kananku, aku kasih pipi kiri. Rasanya nggak masuk akal. Beri saja pipi kiri, lama-lama kita sadar. Ternyata ketika saya disakiti, karena saya tak patuh perintah Tuhan, saya tetap menjadi seorang pemberi. Jadi intinya bukan di pipi mana yang kau berikan. Orang tampar Anda beri, orang tampar Anda beri, orang tampar Anda beri. Ujungnya Anda diberkati. Tapi kalau orang membenci, ujungnya dia akan sakit hati. Lalu penyakit apapun masuk kita nggak tahu. Hidup penuh kutuk kemudian hari. Tuhan itu ajaib. Nasihat Tuhan itu kadang-kadang nggak masuk akal. Kalau semua harus masuk akal itu nasihat manusia. Tapi kalau kita lakukan, lama-lama kita mengerti. Yang penting taat dulu. Lalu setelah itu kita lihat ujungnya, oh ternyata kemenangan. Iya ya, saya baru sadar kenapa disuruh mengampuni 7 kali 70 kali. Karena kalau saya tidak mengampuni, saya yang mati. Kalau saya ampuni seseorang, ya, yang untung bukan orang itu, sekalipun orang itu bisa happy. Yang untung saya loh. Forgiveness is a gift you give to yourself. Pengampunan adalah kado yang kau berikan pada dirimu sendiri. Karena siapa mengampuni, orang itu dilepaskan di hatinya. Dia hidup merdeka, ada damai sejahtera dan sukacita. Kalau Anda membenci orang lain, masa orang lain yang Anda benci itu yang rugi? Anda yang rugi. Kepahitan, sakit hati, akar penyakit itu. Akar kejahatan itu kan cinta uang. Akar penyakit apa? Kebencian. Karena itu, carilah nasihatnya. Kalau lagi galau itu cari nasihatnya. Jangan mendengarkan nasihat yang salah. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk dengan pencemooh. Jangan mendengarkan gosip melulu. Lebih baik cari nasihat Tuhan itu bisa ditemukan lewat apa? Firman Tuhan, Alkitab, baik yang dikhotbahkan seperti ini, biblical sharing namanya, membagikan, mewartakan firman Tuhan dari Alkitab, atau yang Anda bisa buka sendiri, lebih baik itu protein semua saat teduh. Anda baca itu. Nasihat Tuhan juga bisa terjadi lewat, setelah kita baca Alkitab tentunya nanti diterangi, Roh Kudus akan beri kita tuntunan, ada suara beritahu, suara sepoi-sepoi basah, kamu nggak boleh begini, kamu lebih baik begitu, ke kiri, ke kanan, atau ke sini, ke sana, hati-hati, waspada, percayalah, kuatkan hatimu, jangan hambar. Akan ada suara menuntun kita. Suara Tuhan juga bisa, nasihat Tuhan juga bisa ditemukan lewat saudara seiman. Tuhan itu sumber dengan S huruf besar, Tuhan juga menyediakan sumber dengan SS huruf kecil. Karena itu, be selective whom you hear and what you hear. Whom you listen to and what you hear from them. Jadilah selektif siapa yang Anda dengarkan dan apa yang Anda dengarkan. Input mempengaruhi output. Hati-hati jangan makan sampah, nanti keluarnya larakan. Ingat itu ya, saudara-saudara. Yang kedua, galau cara Kristen. Orang kalau galau itu cari nasihat. Galau itu jangan cari alkohol, cari rokok, nikotin, bahkan narkoba atau apa. Galau itu cari nasihat. Karena dalam Tuhan selalu ada jalan. Don't trust your feeling, trust your faith. Jangan percaya perasaanmu, karena perasaan berkata, ini jalan buntu. Iman selalu ada jalan. Amin. Yang ketiga nanti kita baca dulu ayat-ayatnya. Catat dulu ya. Galau cara Kristen itu masuk hadiratnya. Kedua, cari nasihatnya. Yang ketiga apa? Kita baca dulu ayat yang ke-25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain kau? Selain kau tidak ada yang kuingini di bumi. Waktu saya baca ayat 25, saya tahu Asaf mulai menang ini. Dia mulai keluar dari apa yang seharusnya depresi. Karena semua kepahitan kehidupan dan ketidakpastian akan masa depan itu membuat dia mengevaluasi diri. Dan membuat dia kembali mendefinisikan ulang
apa yang penting, perlu dalam hidupnya, apa yang biasa, apa yang tidak seharusnya menjadi alasan dia bahagia. Dia dirombak oleh Tuhan, atau di-reset kembali, seperti mobil kilometernya dinulin lagi. Masa-masa problema itu sangat baik sekali untuk memurnikan hati kita. Sebelum ini mungkin Asaf berkata, Tuhan, bukan hanya Engkau yang kuingini di bumi, aku juga ingin hal-hal lain, Yesus plus. Mungkin sebelum dia ngalami masalah dia, saya nggak tahu apa, nggak ditulis di Alkitab. Mungkin dia berkata, yang ada padaku di sorga bukan hanya Engkau, karena aku sama sekali tidak look forward atau tidak mengharapkan suatu hari masuk ke sorga. Saking nikmatnya di dunia ini, ada banyak keinginan dunia yang ku kejar. Tapi setelah pandemi jiwanya, Asaf berubah kata, muncul lagu yang luar biasa. Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Dari Asaf ini, dia berkata, now I understand. Tuhan, setelah masalah semua, ya Tuhan Yesus, problema jiwaku ini Tuhan. Oh Tuhan, aku ngerti. Yang ada padaku di sorga, hanya Engkau. Yang kuingini di bumi, hanya Engkau. Life becomes simple. Simple menjadi sederhana lagi hatinya. Tapi ini bukan poin 3. Kita lanjutkan ke bawah ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Udah deh, mau habis lenyap gak apa-apa. Gunung batuku. Ini iman gak goyah. Dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dia fokus hatinya cuma 2. Gunung batu dan bagiannya. Gunung batuku Tuhan. Udahlah. Sejatuh-jatuh saya ke bawah, gak akan tergeletak. Dalam bahasa Inggris gini, saya punya satu pepatah. Yang tiba-tiba suatu hari ada suara, seperti ada dorongan, seperti ada kata-kata hikmat yang Roh Kudus taruh di dalam benak saya. You know, when I fall down, kalau saya jatuh sampai to the bottom, my bottom is the rock. Kalau saya jatuh sedalam-dalamnya ke bawah, when I hit the rock bottom, ini dalam bahasa Inggrisnya ya, my bottom is the rock, dengan R huruf besar. Waktu saya jatuh dari atas, jatuh sampai ke bawah, yang paling bawah itu tetap adalah gunung batu, dan itu cukup tinggi. You cannot go so low. Trust me, you cannot fall that low, that Jesus cannot reach you. Jatuh sebawah apapun bisnismu, kesehatan, rumah tangga, whatever it is, apa itu juga, Anda mau jatuh paling bawah, Anda merasa Tuhan ini kiamat, aku udah jatuh nih, nggak bisa lower than this, nggak bisa lebih rendah dari ini. Tuhan berkata, itu loh, kamu punya jurang paling bawah itu tetap gunung batu. You know your foundation is the mountain. Your foundation is the mountain. Fondasi fundamentalmu itu gunung, bukan lembah. Bahkan ketika engkau di lembah pun, hatimu harus merasa di atas gunung. Karena gunung batumu adalah Kristus. Batu karang yang teguh, fondasi imanmu. Cukup itu aja. Tahu itu. 2, ketahuilah bagianmu. Lakukan bagian Anda. Udah simple. You do your part. Jesus doesn't need your help. Tuhan tidak perlu bantuan Anda. Lakukan bagianmu. Udah cukup. Karena itu jangan berpikir lebih tinggi daripada takaranmu. Stres itu secukupnya yang perlu Anda tanggung hari ini. Jangan mikir nanti gimana, besok seperti apa, lalu gimana, nanti kalau begini gimana. Kalau terjadi demikian, apa yang harus kulakukan? Itu stres tambahan. Nggak perlu. Tolong courting stresmu. Yang seperlunya hari ini saja. Kalau itu harus ada expiry-nya. Ya, kita lihat ayat 27, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ada sebuah peringatan di ayat 27. Ini zaman susah sekarang ini. Dari dulu sih, tapi apalagi hari-hari ini. Jangan berzina ya. Jangan jatuh dalam dosa hari-hari ini. Jangan jadi orang jahat. Terutama perzinahan. Hati-hati. Di masa-masa seperti ini, banyak orang jadi tidak waras rohani. Tidak sedikit yang jatuh dalam perzinahan, termasuk perselingkuhan sungguhan, bukan hanya secara rohani. Be careful, sedikit pesan sponsor, bukan pesan sponsor, suatu pesan Tuhan buat Anda.
hati-hati dengan dosa perzinahan hari-hari ini. Oke? Jangan masuk percabulan, surfing yang enggak-enggak. Jangan buang waktumu begitu. Hanya karena ini zaman susah, justru Anda harus mulia. Nah, poin 3 itu di ayat terakhir, ayat 28. Tetapi aku, kata pemazmur, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kata supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya merujuk ke masa depan. Pokoknya, aku tahu nanti aku bisa menceritakan segala pekerjaannya. Aku bisa kesaksian. Nanti aku bisa pasti aku bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan di seluruh bumi. Penginjilan, ya, penjangkauan, pekerjaan-pekerjaan misionaris, pasti ada. Ayat ini, orang ini optimis lihat ke jalan di depannya supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Pokoknya aku akan jadi kesaksian. Dia imani. Nah, untuk sekarang ini dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi poin ketiga, galau cara Kristen. 1, masuk hadiratnya. 2, cari nasihatnya. Yang ketiga, bertahan dalam perintah-perintahnya. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan. Aku menaruh itu meletakkan. I'm staying here, I'm staying put, I'm holding on, I'm hanging in. Aku tetap bertahan. Benteng-bentengan, ini bentengku. Kalau sekarang aku tidak melihat janji, masih ada perintah. Kalau aku tidak melihat nubuatan ke depan, aku masih punya roh Tuhan. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Galau cara Kristen. Kalau saya galau, saya tidak bisa lihat jalan di depan saya 100 meter di depan, apalagi 1 kilometer di hadapan. Makanya saya lakukan. Saya akan tetap tinggal dalam perintah Tuhan. Kalau belum ada rancangan baru Tuhan kelihatan, rancangan lama itulah rancangan yang harus kupertahankan sekarang. Meskipun sekarang saya tidak bisa berbuat sesuatu, segala sesuatu menghimpitku, aku masih punya perintah Tuhan yang relevan buatku hari ini. Jaga kekudusan, jaga mata, katakanlah. Kata-kata yang menjadi berkat buat orang lain. Lidah yang menyalurkan berkat, bukan kutuk seperti kata Yakobus. Atau rajin bekerja, sekalipun saya tidak tahu ini pekerjaan bisa membawa saya sejauh apa. Tapi firman Tuhan berkata, tangan yang rajin membuat kaya. Orang malas melipat tangan sebentar, tidur sebentar, kemiskinan akan mulai menyerbu kemahnya. Apalagi, ada banyak perintah-perintah. Jangan hanya cari janji. Kalau saya nggak punya janji, nggak kelihatan nubuatan, perintah Tuhan tetap relevan buat saya hari ini, seperti mengasihi, mengampuni. I'm going to stay put. Saya tetap akan menaruh diriku di dalam perintah-Mu. Tidak ada rancangan baru, rancangan Allah. Rancangan yang lama adalah rancangan hari ini bagi saya. Lord, there is no new plan, your old plan will do. Ingat ya, kalau cara Kristen. Oke, 1. Apa itu tadi? Nih, masuk hadiratnya. 2, cari nasihatnya. 3, bertahan dalam perintah-perintahnya. Haleluya. Dan Tuhan pasti akan buka jalan, sebab Anda dan saya nanti pasti akan menjadi kesaksian untuk menceritakan perbuatannya kepada generasi-generasi berikutnya. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.